kami bekerja. Humas Bawaslu, suara pemilu kita, menjaga keadilan, mengabdi tanpa lelah, mengabarkan kebenaran. Itulah tugas mulia kami di sini, berdiri teguh. Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Saat pemilu datang, semua bersiap. Humas Bawaslu terus bergerak. Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar Ibu Bapak sahabat Bawaslu dimanapun berada? Sehat, bahagia, dan masih semangat semua ya. Selamat datang kembali di Posisi Podcast Literasi Demokrasi. Dari pojok ruang Bawaslu Kabupaten Sragen, ruang bincang santai tapi bermakna tentang demokrasi, partisipasi, dan harapan akan pemilu yang bermartabat. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hadir kembali dalam Posisi edisi 1 Oktober 2025. Sahabat Bawaslu, kali ini kita akan bahas topik yang menarik dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen dengan tema Mengawal Demokrasi Tanpa Syarat Integritas Bawaslu Kabupaten Sragen di Tengah Efisiensi. Di tengah berbagai keterbatasan, khususnya efisiensi anggaran dan sumber daya, peran Bawaslu sebagai pengawal demokrasi tetap tidak bisa ditawar. Integritas menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tidak luntur. Podcast kali ini akan membahas bagaimana Bawaslu Kabupaten Sragen menjaga eksistensinya, menjaga integritas, dan memastikan pengawasan tetap berjalan efektif di tengah tantangan efisiensi yang nyata. Senafas dengan hal tersebut, Posisi kali ini akan menghadirkan narasumber yang sudah sangat akrab di layar Posisi, yang akan berbagi kabar dan informasi kepada kita semua. Selamat datang kepada Ibu Sri Wiharini selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Sinta. Terima kasih sahabat Bawaslu semuanya. Baik Bu Rini, khusus untuk Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen, ada kabar apa ini Bu Kordi? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu sahabat Bawaslu di Bumi Sukawati dan dimanapun Anda berada. Hari ini luar biasa bagi saya pribadi selaku Kordif SDMO dan Diklat Kabupaten Sragen karena hadir di podcast didampingi dengan host yang baru, fresh, segar, cantik. Kalau biasanya kan hanya itu-itu saja. Mas Satria udah gak kepake kali ya Mas Satria ya. Jadi kita kali ini kita justru selamat datang ke Mbak Sinta kali ya, kebalik ya? Kebalik nggak Mbak Sinta? Karena di posisi kita alhamdulillah ada Sri Kandi yang ke depan nanti pasti akan semakin menyemarakkan layar posisi kita, termasuk Mbak Sinta salah satunya. Barangkali ini kehormatan bagi saya mengawali Mbak Sinta bertugas gitu. Baru dong, wajah baru, posisinya di pojok kita ada wajah-wajah cantik baru begitu. Tadi ditanyakan Mbak Sinta untuk Divisi SDM Organisasi dan Diklat ada apa saja. Sahabat Bawaslu semuanya, alhamdulillah kita ada kabar baik Mbak Sinta, terutama untuk SDM selama non tahapan itu artinya sahabat Bawaslu kita nggak ada pemilu ya, jadi nggak ada tahapan pengawasan kampanye, nggak ada pengawasan logistik seperti yang kemarin riuh gitu. Tapi di SDM sendiri kita punya banyak program sebenarnya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu full yang kita lakukan Mbak Sinta. Jadi
kalau Senin kita ada di apel pagi, setelah itu kita rakor internal, itu ada di bawah koordinasi PIC-nya SDM, jadi untuk rapat koordinasi. Kemudian yang kedua Selasa Arsip. Selasa Arsip itu miliknya PIC-nya juga SDM dan mendirect seluruh staf yang ada di Bawaslu. Ini semuanya mendigitalisasi. Kemarin sudah ya Mbak Sinta, sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan. Dan untuk informasi saja bagi publik Bumi Sukawati, untuk di proses Selasa Arsip itu kita sudah mencapai 80% ya, 80-85% kemarin, sehingga tinggal menyisakan beberapa yang sudah dikelompokkan tapi tinggal input data gitu Mbak Sinta. Kemudian hari Rabu kalau di Bawaslu memang kita ini ya Mbak Sinta, kegiatannya itu dikasih nama hari ya. Jadi Senin rakor, Selasa arsip, Rabu. Nah, Rabu ini hari-hari bersejarahnya Bawaslu ini. Rabu ini ada Rabu Diklat Mbak Sinta ya. Ada Rabu Diklat, kemudian ada Rabu yang punyanya teman-teman PP itu ya. Data ya, Datin digital, kemudian ada Rabu podcast seperti kita hari ini kan, kita hari ini hari Rabu. Nah, hari Rabu ini dipakai untuk teman-teman dari SDM itu lebih pada diklat. Nah, diklat nanti menghadirkan eksternal maupun internal. Kemudian dari eksternal sendiri dari SDM juga bersama-sama dengan seluruh jajaran Bawaslu tentunya kita menyambung kerjasama dengan pihak eksternal dengan MOU atau perjanjian kerjasama. Kalau yang terakhir nih Mbak Sinta dari divisi SDM kemarin kita nyambung ke DPPKB PPA, susah ya, panjang ya, panjang. Lumayan panjang. Jadi Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Di situ divisi SDM lebih nanti masuknya ke pemberdayaan perempuan. Jadi kalau yang dari pengawasan nanti pengawasan partisipatif, tapi kalau dari sisi SDM kita nanti akan lebih banyak masuk pada pemberdayaan perempuan, artinya pendidikan perempuan, politik perempuan itu sangat diperlukan. Kemudian kita juga masuk di wilayah-wilayah non formal. Seperti besok kawan-kawan semuanya barangkali bisa bergabung, ada Mbak Tari, Mbak Sinta, Mas Sultan, yang hari Kamis tanggal 9 nanti ada WFA masuk, WFO, itu barangkali akan bergabung di parenting gitu. Di parenting itu kita bisa mengambil porsi dari acara orang lain, acara lembaga lain, kita masuk di misalnya 30% acara atau 50% acara itu untuk Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan sosialisasi. Dan masih banyak lagi kegiatan yang kita lakukan Mbak Sinta. Baik Bu Kordi, pasti sahabat Bawaslu sudah tidak sabar menantikan pemaparan apa saja yang akan disampaikan. Mungkin saat mendengar tema mengawal demokrasi tanpa syarat, integritas di tengah efisiensi, apa yang langsung terlintas di benak Ibu? Berat ya? Mbak Sinta ngasih temanya berat gitu. Berat artinya efisiensi kita tahu ya, semuanya sudah bahkan sahabat Bawaslu yang kerja di instansi lain, istilah efisiensi itu sudah gak asing ya. Jadi semua pakai, atau kalau bahasa rumah tangga ngirit. Benar nggak Mbak? Ngirit ya, kita ngirit. Artinya dengan kegiatan yang sama, dengan dibatasi anggaran, itu bagaimana yang kita lakukan ketika mendengar tema itu, kita harus tetap berintegritas. Karena tema yang Mbak Sinta sampaikan ini sangat relevan dengan kerja-kerja Bawaslu saat ini. Gitu. Artinya apa? Kita sedang ditantang, sering podcast-podcast kemarin bahkan sudah Mbak Sinta itu Pak Ketua menyampaikan gitu. Bawaslu tuh nggak ada tahapan pada ngapain aja kan gitu ya. Mbak Sinta lagi berangkat kantor, itu orang Bawaslu ngapain ngantor gitu. Maka podcast kali ini sangat relevan. Kenapa? Salah satunya untuk menjawab itu. Jadi kalau sahabat Bawaslu atau masyarakat secara umum di Bumi Sukawati menanyakan apa yang dilakukan oleh Bawaslu, di tengah efisiensi ini kita masih menjaga integritas gitu. Integritas itu apa sih? Kita menjalankan tugas untuk kejujuran, untuk sesuai dengan sumpah dan janji masih kita lakukan, ketugasan masih kita tuntaskan meskipun tidak ada anggaran. Bahkan kalau tadi pagi kita ada rakor, kita kerja di tengah efisiensi. Kalau Bawaslu malah tidak ada anggaran sama sekali. Artinya untuk kegiatannya Bawaslu tanpa anggaran, non budgeter istilahnya Mbak Sinta. Tapi kalau untuk anggaran yang ada turun di kantor itu kan sebatas untuk kebutuhan harian
Itu hanya nanti mungkin ada beberapa kelonggaran dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi barangkali akan memberikan kegiatan-kegiatan ke kita. Artinya ketika mendengar tema itu apa sih yang terlintas? Berat, tantangan, berat Mas Nur ya. Betul, Mas Nur berat karena Mas Nur sekarang juga dikejar berapa laporan, harus ada apa namanya award juga kan, gitu. Jadi PP, kemudian dari teman-teman Datin gitu. Artinya berat itu kalau tidak dilakukan. Tapi saya yakin kita bersama kita sekarang gemuk ya 29 nih. Kita 27 semakin banyak orang gitu kan. Artinya setiap kita melakukan kewajiban itu dengan moral, dilandasi dengan moral, insya Allah nggak berat. Tapi yang terlintas apa? Berat. Berikutnya apa setelah terlintas berat? Kami akan melakukan dengan baik, kami akan melakukan dengan moral, dengan ikhlas, maka tidak akan berat. Itu yang terlintas, Mbak Sinta. Baik, Ibu. Mungkin apa saja bentuk efisiensi anggaran dan sumber daya yang sedang dijalankan Bawaslu Kabupaten Sragen saat ini, Bu Kordip? Bentuk efisiensinya ngirit. Ngirit. Alhamdulillah hari ini Mbak Cinta kita disupport oleh Bu Kasek. Selamat datang Bu Kasek. Terima kasih sekali. Artinya dari manajemen yang diterapkan oleh Ibu Kepala Sekretariat, misalnya ketika kantor aula tidak sedang digunakan, ya listrik matikan dong, AC matikan. Itu normatifnya. Artinya ngirit. Efisiensi yang diterapkan apa? Kata paling gampang ngirit. Listrik dibatasi, air nggak dipakai, jangan lupa dimatikan. Tetapi makna di Bawaslu bukan cuma itu. Gitu. Kita ada dua efisiensi yang kita lakukan melalui jalur surat instruksi dari Bawaslu RI, Mbak Sinta. Kemudian juga dari SE yang kemarin sudah kita lakukan berapa bulan terakhir, kita WFO ya, WFO dan WFA. Jadi teman-teman sahabat Bawaslu, ada yang pernah WA ke saya mengeluhkan, kok saya datang ke kantor Bawaslu kantornya nggak penuh orang gitu ya, kantornya nggak kayak biasanya gitu. Memang kami sedang dalam kebijakan WFA, teman-teman sahabat Bawaslu. WFA itu artinya kami work from anywhere. Anywhere itu boleh dari rumah, boleh dari halaman rumah, boleh dari jalan ketika mau ke pasar, tetapi tidak sepenuhnya. Bawaslu Kabupaten Sragen mengambil kebijakan dari yang di manage oleh Ibu Kasek, kemudian diputuskan di pleno, itu kita ada kerja WFO seluruhnya itu ada Senin, Selasa, Rabu. 3 hari. Itu seluruh 27 atau 26 tadi sampai nggak hafal, itu ada WFO-nya. Tapi Kamis dan Jumat kami bagi 2 shift, gitu kan. Jadi setengah masuk hari Rabu WFO, hari Kamis, kemudian yang setengah masuk hari Jumat. Itu dari menerjemahkan dari surat instruksi dan SE dari Bawaslu RI. Kemudian yang kedua, kami melakukan efisiensi anggaran dengan berinovasi. Artinya kegiatan tetap dilakukan, ada rakor, masih tetap ada rakor, pelatihan masih ada pelatihan, menjumpai sahabat Bawaslu di lapang kita masih bertemu, kita masih mencoba menemui, itu dengan istilah kita kegiatan non-budgeter. Apa itu? Kegiatan-kegiatan yang tidak harus didanai, tapi kami lakukan dan bisa, diantaranya kami mengunjungi yang saya sampaikan di depan tadi Mbak Sinta, tanggal 9 nanti kita ikut di kegiatan lembaga lain tanpa harus mengeluarkan biaya, tapi tujuan kita sosialisasi tersampaikan. Kita menjalin PKS, perjanjian kerjasama, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain-lain. Itu bentuk efisiensi yang kita lakukan dan sampai hari ini alhamdulillah semua fine-fine saja. Gitu Mbak Sinta. Tentu di lapangan pasti ada tantangan-tantangan gitu nih Bu. Ada, pasti ada ya? Ya, pasti ada. Pasti ada. Menurut Bu Kordip, tantangan apa yang paling terasa bagi tim pengawas di lapangan ketika anggaran dan sumber daya manusia terbatas, Bu? Makan siang nggak ada ya? Tantangan terberat di lapang. Sebenarnya gini, anggaran yang kita gunakan itu kan sepenuhnya kembali ke masyarakat. Gitu. Ketika kita tidak diberi anggaran, otomatis kita tidak bisa melakukan yang langsung menyentuh pada lapisan masyarakat yang misalnya kalau kemarin ada anggaran kita sampai ke ujung mana itu Miri itu mana itu ya, yang sampai jauh banget sekali itu sampai harus berhenti nyeblak dulu gitu kan. Harus di sana dulu jalannya. Iya, harus artinya menyentuh masyarakat yang marginal.
gitu di daerah-daerah perbatasan. Tetapi ketika tidak ada anggaran, kita tidak bisa melakukan seluas itu gitu. Jadi tantangan sebenarnya kita harus mampu pinter-pinter mendirect, merubah pola dari yang sebenarnya ada anggaran kita bisa leluasa di sana menjadi tujuan tercapai tapi tanpa anggaran. Itu yang menyulitkan kita. Karena misal nih kita ngumpulkan 25 orang atau 50 orang gitu ya Mbak Sinta. Iya. Rasanya nggak nyaman ya kalau nggak dikasih minimal air putih lah. Gitu. Minimal air putih, ada gorengan gitu kan ya gitu. Kalau nggak ada itu kan nggak nyaman juga, akhirnya kita nggak bisa mengumpulkan. Tetapi tantangan terbesar sebenarnya justru dari internal kita. Apakah kita mau mendirect itu, melakukan itu dengan sukarela, ikhlas, dengan berbekal moral gitu, atau tidak? Itu sebenarnya yang terbesar. Dan alhamdulillah untuk di anggaran terbatas di Bawaslu Kabupaten Sragen, meskipun tidak ada anggaran sama sekali untuk kegiatan-kegiatan eksternal seperti itu, alhamdulillah berkat kebersamaan teman-teman semuanya dari semua divisi, seluruh kodim, dukungan luar biasa dari Kepala Sekretariat, semuanya bisa berjalan sampai sekarang gitu. Kita sosialisasi masih jalan, kita masih bisa menjumpai masyarakat yang harus kita jumpai gitu. Jadi kalau tantangan ini dari internal, alhamdulillah sejauh ini bisa teratasi. Nah, tinggal kita yang dari eksternal, apakah masyarakat ini bisa kita kumpulkan dengan sukarela dan seterusnya. Insya Allah masih ada waktu Oktober. Ini Oktober ya Mbak Sin? Oktober, November, Desember, coba nanti kita direct dengan pola yang bisa melibatkan masyarakat sehingga tantangan kita ketika anggaran terbatas itu bisa menjadi kekuatan gitu. Dan yang sudah terbukti di Bawaslu Kabupaten Sragen, sahabat Bawaslu semuanya dan Bapak Ibu di Bumi Sukawati, keterbatasan efisiensi ini yang barangkali dirasakan sangat itu adalah aktivitas karena keterbatasan. Misalnya kalau dulu ada kendaraan bebas bisa ngangkut semua teman-teman gitu untuk bersosialisasi. Sekarang kan nggak ada, terbatas, ada tapi terbatas. Kemudian tidak adanya anggaran untuk BBM sehingga kita bisa leluasa. Dan ini sudah teratasi ketika visi kita sama. Ada Mbak Sinta, ada temannya Mbak Sinta. Kalau itu sudah sama, jalannya sama, mau jalan kemana insya Allah nyampe. Tapi kalau visinya, cita-citanya aku pengen beli seblak, aku pengen beli fried chicken, jalannya beda, pasti nggak akan bareng. Jadi insya Allah tantangan ini memang besar, memang ada, tapi sejauh ini sampai bulan ini semuanya terkondisikan. Baik Ibu. Lalu bagaimana cara menjaga semangat tim agar tetap optimal meskipun ada keterbatasan Bu Kodir? Cara menjaga semangat tim. Ada Mas Nur di sana. Itu tukang sorak-sorai yang menyemangati tim. Jadi kalau tim lagi melempem gitu ada aja ulahnya gitu kan. Ya, itu minimal masih gini. Kebersamaan yang tadi kita bilang, mau divisi apapun tanpa anggaran bisa jalan, itu kalau misalnya lagi down gitu ya. Misalnya SDM lagi down. Kemudian dari teman-teman, selamat datang Pak Koko Kordif PP Jatim. Memang hari ini luar biasa ya, karena Mbak Cinta kali ya. Jadi misalnya ada SDM yang turun, kemudian lagi moodnya lagi turun. Alhamdulillah ada PP, ada HPS, ada P2H itu yang saling menyemangati. Gitu. Artinya saling mengisi. Di sisi lain, bahasa candaan di kantor itu bisa menjadi bahan penyemangat. Jadi misalnya kita ada Mbak Tari lagi jutek gitu ya. Yeah. Di divisi kita ada namanya Mbak Tari, teman-teman sahabat Bawaslu. Itu misalnya lagi nggak mood gitu kan. Ada aja ulahnya Mas Satria, Mas Nur itu untuk memberikan warna sehingga moodnya akan naik lagi. Itu yang tidak disadari tapi itu justru mengikat. Tapi yang lebih formal dari itu sebenarnya apa yang untuk menjaga semangat tim ini menyatukan visi. Visinya disatukan dulu, kapan itu ya pleno tiap Senin. Jadi kami warga Sukawati dan teman-teman sahabat Bawaslu di Bawaslu itu mestinya ada pleno hari Rabu mestinya. Tetapi di Bawaslu Kabupaten Sragen kita ambil kebijakan pleno itu musyawarah dari pimpinan
di tingkat pimpinan dilaksanakan hari Senin. Di hari Senin itu diambil keputusan-keputusan yang mengarahkan visi, meluruskan visi, minimal jangka pendek. Hari Senin kita kumpul, ini selama 1 minggu apa? Oh, di divisi ini ada kesulitan apa? Itu yang dipotong-potong per minggu ini yang akhirnya menjaga semangat kita dengan lebih baik. Itu, barangkali nanti ada sahabat Bawaslu semuanya yang pernah jadi penyelenggara pemilu atau teman-teman staf boleh komentar, boleh menyampaikan aspirasinya. Semangat itu harusnya kayak gini ditambah rujaan misalnya. Boleh, silakan seperti itu ya. Itu Mbak Cinta. Baik Bu Rini, mungkin ada upaya konkret apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sragen agar kepercayaan publik tetap terjaga, Bu Kodir? Oke. Ini dengan Mbak Sinta pertanyaannya berat-berat ya. Harus mikir ya. Iya benar. Kita harus Bawaslu itu kan badan penyelenggara pemilu di samping tetangga kita KPU yang ketika kita melakukan penanganan dianggap salah oleh sebagian orang yang ditangani gitu kan. Tapi kalau kita tidak melakukan penanganan dianggap nggak adil oleh bagian yang lain, maka kita disorot terus gitu. Maka upaya konkret ini untuk menjaga kepercayaan publik bahwa oh iya Bawaslu masih berintegritas gitu kan. Sebenarnya kepercayaan publik itu sebenarnya menjadi pondasi penyemangat kita bekerja. Gitu. Artinya begini, ketika kita melakukan tugas di Bawaslu, sahabat Bawaslu terutama dulu ada yang ad hoc barangkali, ketika masyarakat itu memberi kepercayaan kita pasti lebih pede ya, kita lebih pede, kita lebih menjalankan tugas itu lebih los gitu. Tapi ketika ngapain sih Panwas, ngapain Bawaslu, itu kita agak down gitu ya. Maka kepercayaan publik ini menjadi fondasi yang harus kita jaga. Gimana sih caranya agar masyarakat terus percaya pada kita? Kita melakukan hal benar saja ada yang nggak percaya, gitu. Apalagi kita melakukannya nggak benar, gitu. Maka yang pertama transparan. Transparan itu misalnya Mbak Sinta lagi ngobrol sama suami nih, gitu. Mau ke pasar, Mas aku mau ke pasar, Pak suami aku ke pasar, ya ke pasar benar. Itu disampaikan secara transparan. Artinya Bawaslu kalau ada pelanggaran, misalnya ada pelanggaran di sini ya disampaikan ada pelanggaran. Oh sudah dilakukan penanganan pelanggaran, ya berarti disampaikan ada penanganan pelanggaran gitu kan. Semua dilakukan secara transparan dan ini Bawaslu sudah melakukan. Artinya di seluruh media sosial kita, ada Facebook, ada Instagram, ada itu semuanya sudah. Bahkan terakhir kemarin event terbesarnya dari Sekretariat Bawaslu adalah membuka lowongan untuk 3 tenaga pendukung, gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini ada kontrak ya, Nah, itu juga secara terbuka. Artinya seluruh informasi yang dilakukan Bawaslu baik dalam hal pengawasan, dalam hal kegiatan internal, semuanya dibuat secara transparan, artinya biar masyarakat tahu oh ternyata Bawaslu ada. Kemudian yang kedua, memperkuat partisipasi masyarakat. Ini dengan podcast seperti ini, masyarakat Sukawati seluruhnya dan sahabat Bawaslu, kami juga dalam rangka memasifkan nilai partisipasi masyarakat gitu. Jadi pengawasan partisipatif ini artinya pengawasan yang tidak butuh uang. Mereka lihat apa Mbak Sinta lewat, Mbak Sinta aku nemu ini gitu. Kalau saat ini teman-teman P2H kan sedang PDPB. Misalnya Mbak Sinta ada di rumah ada orang meninggal, atau Mbak Fadila di rumah ada orang meninggal gitu kan, tinggal sampaikan Pak Kodip ada orang meninggal, ini silakan diupdate. Itu partisipatif. Ya, memperkuat itu. Kemudian penegakan hukum jelas ada Pak Kodip PP, beliau yang sangat concern dengan penegakan hukum, artinya dalam penanganan pelanggaran itu dilakukan. Dan yang tidak kalah penting, kita berkomitmen untuk agar publik itu percaya ke kita itu bukan muka kosong. Bukan muka kosong itu artinya ketika ada audien ya, ada masyarakat datang ke Bawaslu misalnya menanyakan sesuatu, kita minimal bisa jawab di depan dulu gitu. Dan itu bisa di direct oleh Bawaslu dan di bawah SDM itu dengan peningkatan kapasitas secara internal yang tadi hari Rabu kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, dan
Kalau di kita belum pernah ada ya penjajakan kepercayaan publik gitu, tapi kalau tingkat Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia sudah ada survei tingkat kepuasan publik. Gitu Mbak Sinta. Baik Bu Rini, mungkin dari Bu Kordip sendiri mungkin adakah contoh atau kasus atau pengalaman lapangan yang bisa dibagikan di mana integritas benar-benar diuji gitu Bu? Integritas benar-benar diuji. Kalau di tingkat Bawaslu saat ini integritas kita benar-benar lagi diuji. Artinya di tengah keterbatasan fasilitas yang benar-benar jauh dari sebelumnya, kemudian tadi anggaran disebut lagi ya, karena efisiensi itu kaitannya kan dengan dompet ya, dengan anggaran. Artinya anggaran memang benar-benar nggak ada untuk yang kegiatan eksternal seperti itu. Kita lagi diuji benar apakah dengan kondisi seperti ini Bawaslu Kabupaten Sragen masih tetap bisa berdiri tegak gitu. Apakah Bawaslu Kabupaten Sragen masih bisa menunjukkan integritasnya gitu. Artinya tadi di awal sudah saya sampaikan sampai bulan ini alhamdulillah kita dengan perjuangan kita seluruh komponen Bawaslu Kabupaten Sragen kita berusaha menunjukkan ini kami Bawaslu Kabupaten Sragen dan integritas masih kami jaga. Tetapi kalau dulu artinya dulu itu kemarin pada saat pemilu, pada saat pemilihan gitu Mbak Sinta, akan sangat terasa kalau yang cerita mestinya teman-teman ad hoc. Jadi teman-teman ad hoc itu barangkali nanti di posisi berikutnya itu kita bisa bedah buku yang saat ini sedang tayang di layar depan kita ini kan ada satu buku ad hoc itu di situ merangkum ada satu bab khusus merangkum intimidasi. Jadi panwas-panwas ad hoc kita yang ada intimidasi, ada ancaman yang mereka sampai nggak berani pulang, itu kan benar-benar integritas mereka. Apakah mereka udah melempem pulang aja lah di rumah aja, atau mereka benar-benar menjalankan tugas itu gitu. Jadi integritas mereka benar-benar diuji pada saat tahapan. Tapi kalau sekarang ini kita lebih menunjukkan bahwa integritas kami jaga, tanpa anggaran kami tetap bergerak. Itu. Baik Bu Kordip, mungkin bagaimana strategi Divisi Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kapasitas pengawas agar tetap profesional di tengah efisiensi ini, Bu Kordip? Oke. Kalau peningkatan kapasitas eksternal belum ya Mbak Sinta, karena sekali lagi kita non tahapan, kita nggak ada tahapan, jadi kita tidak menyentuh wilayah luar. Hanya peningkatan kapasitas mungkin lebih ke peningkatan keilmuan atau informasi bahwa saat ini lagi ada tahapan lagi ada update untuk pemilih. Kemudian kami Bawaslu melakukan peningkatan apa. Tapi kalau internal sahabat Bawaslu semuanya, secara internal setiap hari Rabu itu kan ada diklat, tadi kita sampaikan. Nah, yang perlu kami sampaikan, diklat ini keseluruhannya adalah sesuai kebutuhan teman-teman di internal, gitu. Kok bisa? Karena di awal sesi dulu kita lakukannya dengan TNA, gitu. Jadi TNA itu apa? Training Need Assessment. Artinya dari ber-27 itu kita kumpul menjadi satu forum, gitu. Apa yang Anda butuhkan silahkan ditulis gitu. Dibutuhkan untuk peningkatan. Misalnya Rini nih, saya lebih butuh untuk pemahaman bedah regulasi dari PP. Saya tuliskan di situ. Mbak Sinta butuh apa? Mas Satria butuh apa? Mas Adi butuh apa? Ada yang mengusulkan kita iya, ada yang butuh, iya benar-benar, ada yang butuhkan siraman rohani dan itu nanti akan kita jadwalkan, kita sudah sampaikan ke Kepala Sekretariat untuk hal-hal yang harus mendatangkan pihak luar, seperti protokoler, itu sudah kita sampaikan ke Bukasek, harus mendatangkan dari luar. Artinya kita akomodir seluruh yang dibutuhkan oleh teman-teman Sekretariat secara internal. Nah di sini bergantian Rabu ini bedah regulasi dari PP ternyata nggak selesai, besok dilanjutkan satu seri lagi gitu. Kemudian besoknya bahkan ada Mbak Sinta yang tema diklat itu tidak ada di TNA tapi mendadak dibutuhkan oleh teman-teman. Apa itu yang teman-teman P3K itu ya? SKP. Nanti iya. Apa SKP cek ya, atau komen boleh SKP itu apa, kasih tahu saya karena itu bagi beliau-beliau yang punya NIP tuh yang tahu. Jadi SKP itu tidak ada di kebutuhan teman-teman saat di assessment, saat di data. Tapi ternyata
pada berjalannya waktu, oh ini butuh banget nih gitu. Kemudian dan itu nggak butuh sekali di kelas, sekali kemudian OJT di masing-masing gitu. Kemudian yang kedua, pendampingan di masing-masing meja. Di masing-masing meja itu kami punya Pak Kasubag ya. Sekarang sudah ada Kasubag administrasi, Kasubag. Nah, Kasubag administrasi ini kemarin juga sudah melakukan, terima kasih sekali Mas Ipal Kasubag administrasi itu sudah melakukan pendampingan OJT di masing-masing meja staff. Itu dalam rangka peningkatan kapasitas. Kemudian nanti regulasi dan seterusnya akan terus dilakukan sampai seluruh yang dibutuhkan oleh teman-teman itu dilaksanakan. Dan yang menjadi catatan Ibu Bapak sahabat Baul semuanya, kegiatan peningkatan kapasitas ini tidak berhenti dalam 2025 gitu Mbak Sinta. Jadi multi years. Kalau nggak selesai tahun ini ya terus dilanjutkan karena itu kebutuhan teman-teman. Kita directnya dari baik dalam nanti tahapan maupun sekarang yang non tahapan semuanya kita jalankan gitu. Baik Bu Kodir, mungkin dari Bu Kodir sendiri adakah program pelatihan atau inovasi yang menarik untuk mendukung kinerja pengawas pemilu? Inovasi kita beberapa waktu lalu kita didata dari provinsi, lama sih waktu tahapan itu mau melakukan inovasi apa. Kalau ke teman-teman waktu itu ad hoc itu yang belum banyak dilakukan OJT dan IST. Apa sih OJT IST itu barangkali masih asing ya. Kalau OJT itu yang seperti dilakukan Mas Kasubag kemarin, dari meja ke meja ditunjukkan, oh ini kerjanya kayak gini, oh ini kayak gini, pegang laptop satu-satu gitu. Kalau IST itu sudah kita lakukan secara eksternal dengan Panwas, itu kita datangi ke lokasi, ke kecamatan, 6 orang, 8 orang itu, jadi training tapi terbatas, in service training gitu ya. Kalau OJT on the job training itu langsung, kalau in service training itu ya kayak diklat tapi sedikit orangnya dan langsung di situ. Tapi kalau sekarang nggak ada tahapan, kita juga lakukan tuh IST. Misalnya hari Kamis atau hari Jumat ketika divisi SDM dan keuangan ya kalau kita ya, subbagian administrasi itu menjalankan WFO di tengah jadwal WFA, maka kita lakukan IST, in service training. Jadi kita melakukan peningkatan kapasitas secara terbatas. Kemudian kalau yang dari eksternal, kami masuk ke forum-forum inovasi kita itu merangkul para kelompok perempuan. Kelompok perempuan ini nanti Bu Kodir kebetulan kita satu-satunya ya perempuan ya. Jadi kita langsung masuknya ke kelompok-kelompok perempuan, kelompok kajian, kelompok arisan seperti itu yang intinya mengenalkan kami Bawaslu, kami bertugas ini dan itu, tugasnya ini dan Ibu para perempuan nanti harus ikut berpartisipasi. Itu inovasi yang kita lakukan. Baik. Luar biasa sekali apa yang sudah dibagikan oleh Bu Kodir. Di penghujung waktu ini Bu Kodir, mungkin apa pesan Ibu untuk para pengawas pemilu, khususnya generasi muda yang ingin berkontribusi menjaga demokrasi, dan harapan Ibu untuk penyelenggara pemilu yang akan datang seperti apa Bu Kodir? Udah di penghujung ya Mbak ya? Sudah. Ibu. Memang dengan Mbak Cinta itu serasa cepet ya. Saya aja perempuan dengan Mbak Cinta terasa cepet gitu. Apalagi kalau besok narsumnya laki gitu ya. Oke, sahabat Bawaslu semuanya, masyarakat Sukawati, terima kasih sekali yang jelas untuk kesempatan kali ini kita dihadirkan dalam kesempatan yang mungkin kita vakum beberapa saat ya kemarin podcast ini yang pertama mulai lagi gitu dan didampingi host yang cantik gitu, jadi nggak terasa tiba-tiba di penghujung. Terima kasih sekali kesempatan luar biasa ini. Kemudian bagi kita Bawaslu Kabupaten Sragen, mengawal demokrasi itu bukan sekadar tugas gitu. Mengawal demokrasi itu kalau kita sudah masuk, kita sudah bersumpah, sumpah janji jabatan, maka kita sudah menjadi nafas, sudah menjadi itu ikatan moral kita gitu. Artinya kalau kita menjalankan tugas dengan moral, kita akan menggandeng masyarakat itu dengan mudah. Kita tidak akan dibatasi oleh pagar-pagar efisiensi lah, oleh pagar ketugasan lah, seragam, kita nggak dibatasi itu. Jadi insya Allah di tengah terpaan atau kebijakan ya, mohon maaf, di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah, semoga memberikan manfaat bagi banyak lini, bagi banyak kepentingan, tetapi khusus untuk Bawaslu, utamanya Bawaslu Kabupaten Sragen,
Keterbatasan efisiensi ini kami ubah menjadi sebuah kekuatan yang menyebabkan seluruh tim kita menjadi solid, seluruh tim kita menjadi aktif pada semua hal yang kita lakukan, sehingga akan menjadi tanggung jawab bersama yang besar, dianggap besar kekurangan efisiensi, akibat efisiensi itu, kekurangan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan kami juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, terutama sahabat Bawaslu semuanya, untuk terus terlibat, jangan pernah bosan berbuat baik, terus informasikan kepada kami jika memang ada informasi yang harus kami tahu. Kita kolaborasi dengan baik, kolaborasi dengan penyelenggara pemilu, kolaborasi dengan para pengawas partisipatif, dan seluruh warga tentunya untuk menciptakan, untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat. Itu Mbak Sinta. Baik, mungkin pesan dan harapan besar semoga tercapai di masa-masa mendatang, Bu Kordi. Amin. Sahabat Bawaslu, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri episode yang luar biasa kali ini, ada suatu hal yang penting yang patut kita renungkan bersama. Integritas bukan soal berapa banyak sumber daya yang kita punya, tapi tentang seberapa besar tekad kita untuk menjaga keadilan demokrasi. Bawaslu Kabupaten Sragen akan terus hadir, mengawal demokrasi tanpa syarat sampai kapanpun. Terima kasih kepada narasumber Ibu Sri hari ini yang telah berbagi manfaat untuk kita hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih untuk sahabat Bawaslu semua yang telah menyimak podcast Literasi Demokrasi Posisi bersama kami Bawaslu Kabupaten Sragen. Jangan lupa untuk terus dukung dan simak episode-episode berikutnya. Ingat, SDM yang kuat, pengawasan yang tajam, demokrasi pasti terjaga. Mohon maaf segala salah dan kilaf. Saya Cinta Ayu Absari pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di balik layar kami bekerja, Humas Bawaslu, suara pemilu kita, menjaga keadilan, mengabdi tanpa lelah, mengabarkan kebenaran, itulah tugas mulia. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Saat pemilu datang, semua bersiap. Humas Bawaslu terus bergerak, informasi akurat kami sampaikan jelas, mengawal demokrasi tak kenal lelah. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Di setiap langkah, dalam setiap waktu, Humas Bawaslu hadir untukmu, menginformasikan, mengedukasi, agar pemilu bersih menjadi janji pasti. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta, tercinta. Dengan semangat juang,
Bawaslu untuk Indonesia, menjaga keadilan di setiap suara. Bersama kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil.